Nun jauh di sana, di Roma, tatkala hening merambati istana yang megah, dan satwa-satwa malam sedang melangsungkan konser rutin di celah-celah kebun istana yang rimbun dan basah. Tiba-tiba sang raja terjaga dari tidurnya dengan wajah kuyu bersimbah peluh, lalu memanggil-manggil juru takwil mimpi yang tak lagi diingat namanya. Dengan tergopoh-gopoh, sang penakwil berlari menghadap juragan yang terbujur lunglai di atas ranjangnya. "Hai!" teriaknya membahana. "Apa yang telah terjadi? Dalam tidurku kulihat kerajaan Roma tumbang dan seisi istananya runtuh, lalu berubah menjadi tumpukan puing dan bangkai bangunan yang betapa mengerikan." Tubuh penakwil tua itu bergetar. Dia menundukkan kepala sambil berbisik terbata-bata. Baginda telah terlahir seorang bayi di Jazirah Arabia di sana, bernama Muhammad. Di lorong salam yang lengang, di sepetak rumah yang remang, di bilik sempit yang tenang, di kampung Tihamah yang kerontang, di jantung Bakkah yang gersang, di persada Jazirah yang lapang, sinar misterius menghunjam cakrawala dan membedah malam pertengahan Rabiul Awal. Sebuah jeritan bayi malakuti melambung dan mengiris angkasa Ummul Qura. Gemerincing lampu-lampu kristal istana Khosrow Parvez mengisyaratkan sebuah peristiwa. Dentang-dentang lonceng raksasa gereja Roma mengumandangkan sebuah warta. Debam-debam gajah-gajah Abraha yang berjatuhan bertalu-talu bak genderang pesta. Kelepak sayap merpati-merpati di angkasa Mekah yang menari-nari bersusulan bak rebana pesta. Lalu terdengar kumandang, "Selamat menggigil cukong-cukong tamak. Selamat berhamburan Tuhan-Tuhan bertulang. Selamat berjatuhan raja-raja jorok. Selamat ketakutan seniman-seniman cabul di pasar Ukab. Selamat bangkrut saudagar-saudagar di ladang-ladang Umayyah. Selamat bangkrut saudagar-saudagar budak. Berpestalah, hai kuli-kuli gratis. Berpestalah, hai kuli-kuli gratis juragan-juragan Quraisy. Bergembiralah, hai kambero di ladang Umayyah. Kumandangkan lagu kemerdekaan.
gelarlah permadani merah demi menyambut Dia yang bernama Muhammad. Mentari menyingsing dan menyongsong, purnama menyeruak dan menyapa, gemintang berkilau dan menyambut, Ka'bah menyala dan mengucapkan selamat datang, selamat lahir kepada debur-debur ombak Rabbani yang bergulung-gulung menghempas buih syaitani, kepada nafas subuh yang berhembus riuh, segarkan pori-pori kehidupan, kepada rinai-rinai iman yang berguguran membilas Sahara Hijaz, kepada sepoi-sepoi sejuk yang meniup pucuk dedaunan korma, kepada simfoni tangkai zaitun yang bergesekan laksana biola, kepada mawa api tauhid yang menjilat-jilat gelap yang menjelaga, kepada untayan syair ilahi yang abadi, kepada rangkaian firman yang suci, kepada penguasa altar malakut yang mewujudkan gelegar dahsyat di angkasa langit, kepada kuasa Musa, kasih Yesus, hikmah Sokrates, logika Aristo, ide Plato, aura Zoroaster, dan wibawa Lao Tse, kepada pemuka para Kohen, pemuncak para santu, pemimpin para imam, kepada utusan sang Khoda, kepada duta sang Theos, kepada duta sang Yang, kepada utusan Allah, kepada sang rahmat, kepada akibat pertama, kepada kausa kedua, kepada Dia yang bernama Muhammad. Bertapa dalam gua Thur, bersemedi dalam lembah Hira, menggigil dalam kesendirian lereng Arafah, menggelinjang dalam asmara Lahud, menggigil dalam pelukan sang Jalal, mengerang dalam kehangatan sang Jamal, bergejolak dalam pesta malaikat, menanggalkan busana raga, hilang dalam ada, dilumuri kotoran onta di haram, dilempar bebatuan bocah-bocah Taif, bermandikan darah di Uhud, bersenda jenaka di hadapan yatim, menghibur para janda syuhada, berhari laya dengan para gelandangan, bergaul dengan kaum cacat dan kusta, bersuka cita didatangi tamu tunanetra, berjalan menunduk di keramaian, mencium tangan para pekerja kasar. Saat dipanggil seseorang, tak hanya menoleh, melainkan membalikkan seutuh tubuh demi menghormatinya. Saat berbincang dengan setiap orang, menanggapinya dengan sepenuh hati, hingga setiap orang merasa mendapatkan perhatian istimewa. Saat dihampiri seseorang, tidak duduk menanti, melainkan bangkit dengan antusias menyambutnya. Saat menghadiri undangan, tak meminta tempat khusus dan duduk di tempat barisan yang kosong. Saat menjamu sebagai tuan rumah, tak berhenti makan hingga tamunya merasa kenyang. Saat tamunya hendak pulang, mengantarkannya hingga ujung lorong kampung. Saat sedang duduk bersama seseorang, tak bangkit lebih dulu. Saat diundang dalam jamuan makan, mengambil makanan yang terjangkau oleh tangannya.
Saat berjalan tak pernah menyeret alas kaki. Saat makan sendirian maupun bersama orang, tak pernah bersendawa, juga tak berdecak saat mengenyam. Saat berjalan di tengah khalayak, melangkah pelan seakan mengendap, tak mengisyaratkan kehadirannya agar dihormati. Saat memanggil seseorang, tak menyingkat namanya dan tak menyebut gelar yang tak disukainya. Saat tiba waktu malam, mengundang siapapun yang melintas di depan rumahnya. Saat terhibur, mengulas senyum. Saat tertawa tak tergelak. Saat berbicara di hadapan halayak, membagi perhatian secara adil dan mengedarkan matanya ke semua arah. Saat memuji seseorang, tak berbasa-basi. Saat menegur, tak mempermalukannya. Saat disapa orang buta, spontan menyahutinya dengan santun. Saat usai bertempur meminta maaf, menyediakan tubuhnya menawarkan pembalasan bagi yang terkena oleh sikutnya. Saat wanita tak dikenal melintas di depannya, ia menunduk menghormatinya. Saat putri terkasihnya datang, ia datang dan menyambutnya dengan penuh cinta. Saat hendak pergi menghalau musuh, berpamitan kepada kaum papa dan anak-anak yatim serta minta doa kepada mereka. Menggali parit dan sumur, tidur dengan bantal batu, keluar masuk pasar dan berseru, akulah sang utusan, akulah Muhammad. Oh Muhammad, lumpang tempat kau menumbuh gandum terlalu mewah bagi kami. Pelepah korma atap bilikmu sungguh teduh di atas kepala kami. Derit pintu rumahmu yang reot betapa merdu di telinga kami. Suaramu yang parau meminta setangkai pena dan sehelai kulit saat kau terbujur sakit sungguh mengiris hati kami. Teriak-teriak dan celoteh bersahutan yang membumbung membising saat kau terbaring lunglai telah membakar hati kami. Tangisan panjang yang memecah hening malam putrimu sembari memeluk jasad sucimu sungguh menghantam dinding jiwa kami. Maafkan kami, maafkan kami Muhammad. Ma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.